Bayangkan sebuah planet yang selama puluhan ribu tahun tertutup selimut kegelapan. Cahaya tidak pernah benar-benar hilang, namun redup, tersembunyi di balik lapisan kesadaran yang terkunci. Kini, tirai itu mulai terbuka. Getaran bumi perlahan meningkat, membawa masuk gelombang cahaya yang mempengaruhi setiap makhluk hidup di atasnya. Perubahan ini bukan peristiwa biasa. Ini adalah fase yang telah lama dinantikan oleh jiwa-jiwa yang memilih lahir di era ini. Kehadiran kita di sini bukan kebetulan. Banyak jiwa memutuskan untuk turun ke bumi demi mengalami langsung pergeseran energi menuju frekuensi yang lebih tinggi. Fenomena ini begitu langka, bahkan di jagat raya, sebuah planet yang bertransformasi secara kolektif, bukan secara individu. Di seluruh penjuru kosmos, mata-mata spiritual mengamati bumi dengan rasa kagum. Makhluk cahaya dari dimensi lebih tinggi mengirimkan sinyal, simbol, dan kode cahaya, sebagian besar tak kita sadari, untuk membantu penyesuaian ini. Naiknya frekuensi ini membuka tabir kebohongan yang telah lama kita terima sebagai kebenaran. Sistem kepercayaan, aturan, dan konsep lama mulai goyah karena cahaya kesadaran memperlihatkan sisi yang sebelumnya tersembunyi. Mereka yang masih tertidur seringkali merespons gelombang ini dengan kemarahan, kekerasan, frustrasi, bahkan depresi. Bukan karena bumi ingin menghukum, tetapi karena kesadaran mereka belum siap menafsirkan perubahan ini. Akibatnya, sebagian menyebarkan rasa sakit kepada orang lain. Ketidakseimbangan pun muncul antara mereka yang mulai bangkit secara spiritual dan mereka yang masih melekat pada frekuensi lama. Namun, setiap manusia memiliki kehendak bebas. Kita dapat memilih untuk bertahan di getaran lama atau menyesuaikan diri dengan frekuensi baru yang dipenuhi kasih tanpa syarat. Kasih yang memancar dari dalam diri, bukan dari syarat dunia luar. Di bumi yang lama, getaran rendah seperti ketakutan, kebencian, dan keinginan menghukum menjadi norma. Kritik dan penilaian dianggap wajar, bahkan menjadi dasar dalam sistem sosial, politik, agama, dan keluarga. Kritik dan penilaian adalah bentuk konflik yang diperluas dari dalam diri setiap individu menuju level kolektif. Masyarakat diajarkan bahwa setiap konflik harus menghasilkan pemenang dan pihak yang bersalah. Tetapi bagi jiwa yang telah tersentuh kebangkitan, pola ini terlihat tidak masuk akal. Kasih tanpa syarat berarti menerima semua perspektif, mengizinkan dualitas hadir tanpa harus memusnahkan salah satunya. Masalahnya, kritik dan penilaian telah menjadi fondasi hampir semua interaksi. Dari pidato politisi, khutbah rohaniawan, obrolan keluarga, sampai diskusi di media sosial. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pendapat atau mengabaikan perilaku destruktif, tetapi cara memandangnya berubah. Kita belajar melihat dari kesadaran yang lebih luas, bukan untuk menghakimi, melainkan memahami. Kebiasaan mengkritik dan menghakimi bisa muncul di semua lapisan: fisik, emosional, mental, dan spiritual. Mulai dari menilai penampilan, gaya hidup, pilihan politik, hingga keyakinan pribadi. Mereka yang terjebak di pola ini menganggap cara merekalah yang paling benar, dan semua yang berbeda harus diluruskan, bahkan dengan cara memaksa. Jika kita melihat jujur pada kehidupan sosial, kita akan menemukan betapa dalamnya kebiasaan ini mengakar. Orang menilai cara berpakaian, membicarakan keyakinan kita, meremehkan pilihan hidup kita, bahkan hukum pun seringkali dibentuk untuk menguntungkan segelintir pihak. Sistem seperti ini mempertahankan getaran lama dan menghalangi pertumbuhan. Transformasi dimulai ketika kita sadar pada momen kita mulai menilai atau mengkritik. Saat itu, kita punya pilihan: terus memberi energi pada sistem lama, atau mengalihkan fokus ke energi baru yang menerima keberagaman sebagai bagian dari keseimbangan kosmik. Matikan sumber-sumber yang hanya memberi sudut pandang negatif. Hentikan kebiasaan mengonsumsi berita yang menghidupi rasa takut. Lepaskan obsesi mengikuti tokoh yang hanya memecah belah. Alihkan perhatian untuk menyeimbangkan energi diri, menerima perspektif yang berbeda,
dan memahami bahwa semua sudut pandang adalah serpihan dari kebenaran yang lebih besar. Karena pada akhirnya, bumi baru ini menunggu kita, bukan untuk menjadi hakim, tetapi menjadi cahaya.